warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafah Nur Majidah dari kelas 8F. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah. Beliau juga meninggal bertepatan pada usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan anak dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di kota Mekah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Jenazah Abu Bakar dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amis sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracuni oleh seorang Yahudi. Kala itu Abu Bakar telah memakannya bersama Al-Haris bin Qaladah dan Al-Attab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit yang sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Mekah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaiman. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak yang bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri kedua, dirinya dianugerahi dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Talhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah SAW pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti macan Allah. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga ada Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang sangat tampan. Namun ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api neraka, sesuai dengan hadis berikut ini. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari. Sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Lalu Nabi bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas atau atik dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Hakim. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar juga diabadikan dalam Al-Quran loh.
Abu Bakar juga menjadi orang pertama yang masuk surga. Ya, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang, aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Bakar juga menjadi mufti loh di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun dari ke-14 itu hanya ada Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking percayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar juga menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi, akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Saya Kafa Nur Majida izin mengakhiri video. Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung saya untuk membuat video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah memberikan komentar baik kepada saya. Semoga kisah ini dapat menjadikan kalian seseorang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.